Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya pengen ngomongin ya analisa saya tentang harga PGA ya secara khusus dan untuk harga CPU juga kayak gitu. Soalnya banyak yang pengen kejelasan ya. Soalnya semakin sini dikirain bakal turun malahan naik lagi ya. Di tahun 2021 pun ya sekarang menurut saya adalah tahun terburuk ya untuk merakit PC ya khususnya kayak gitu. Karena untuk masalah harga ya sangat melambung tinggi ya, entah itu karena kekurangan bahan di semikonduktor kayak gitu, COVID ya, sampai miner. Walaupun yang saya temukan nggak semudah itu juga ya, yang poin tadi nggak itu yang mempengaruhi semua ya. Karena untuk sekarang kan semua orang kerja di rumah ya kayak gitu. Bahkan yang sekolah pun bekerjanya di rumah. Pengguna game pun tidak pernah lebih banyak ya tahun sekarang ketimbang tahun-tahun yang lalu kayak gitu. Jadi emang karena kebutuhannya lebih tinggi kayak gitu ya dengan stoknya yang sedikit, kayak kalian tebak aja ya harga naik. Soalnya masalah penjualan sih untuk sekarang malahan lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya kayak gitu ya. Penjualan entah itu dari CPU, GPU dan lain-lain kayak gitu. Berarti emang masalah barang emang setidaknya nggak ngurang gitu. Jadi nggak terlalu berkurang kayak gitu. Hanya saja penggunanya ya atau konsumennya yang bertambah kayak gitu. Nah, kalau diteliti lebih dalam ya, masalah yang barusan itu untuk konsumen ya. Dan untuk beberapa contoh ya, contohnya saya ini untuk masalah Zoom ya. Zoom sekarang yang pengguna ya, hampir semua orang ya menggunakan Zoom. Dan dengan namanya perusahaan teknologi ya, terutama mereka membutuhkan server, database dan lain-lain. Kalau penggunanya banyak, otomatis kan harus ditambah ya, harus di-upgrade. Namanya di-upgrade ya ditambah CPU kayak gitu dan lain-lain. CPU-nya sama tetap ya, entah itu dari AMD ataupun dari Intel kayak gitu. Untuk AMD mungkin Ryzen, nggak mungkin kan dia pakai Ryzen, tapi secara dasar sebenarnya sama aja kayak gitu. Hanya emang khusus ya, nggak seperti yang kita atau konsumen secara umum gunakan. Makanya ya makin banyak yang butuh ya, terutama untuk perusahaan. Itu hanya satu ya, itu hanya satu perusahaan aja yang emang paling mudah untuk dijelaskan, belum lagi yang lain. Dan walaupun COVID ya udah normal di mana-mana ya, dalam artian normal, benar-benar normal seperti biasa, ada satu hal yang cukup buruk ya, yaitu pas kemarin ya TSMC mengumumkan mereka akan menaikkan harga sebanyak 20% ya. Masalahnya kalau emang 20% nyampe ke produk kita, agak mending ya, agak mending kayak gitu. Tapi fakta di lapangan, kalau naik 20%, ke konsumen biasanya bisa 30 nyampe 50% kayak gitu ya, bahkan lebih kayak gitu. Jadi itu sangat buruk sekali ya. Dan itu yang saya lihat efektifnya tahun sekarang ya, di akhir tahun kayak gitu ya, Desember 2021 kayak gitu. Oke, yang pakai TSMC untuk sekarang ya yang paling familiar CPU dari AMD ya, GPU dari AMD, beberapa GPU dari Nvidia kayak gitu. Soalnya untuk Nvidia yang terbaru fokusnya di Samsung kayak gitu. Nah berarti kalau yang Nvidia yang terbaru nggak akan berpengaruh dong kayak gitu. Nggak segampang itu juga ya. Kalau TSMC naikin harga di akhir tahun ini, pabrikan lain pun sama ya, tidak terkecuali Samsung, karena pasti ada hal tertentu ya kenapa mereka menaikkan harga kayak gitu. Jadi di tahun depan bisa menjadi tahun yang lebih buruk ketimbang sekarang ya, terutama bagi orang-orang di dunia komputer kayak gitu dan lain-lain ya. Paling yang saya lihat sih untuk CPU ya yang bisa agak aman sih Intel ya, soalnya mereka kan punya pabrik semikonduktor sendiri ya. Jadi untuk masalah harga bisa agak sedikit diatur kayak gitu ya. Berbeda dengan AMD dan Nvidia kayak gitu. Makanya pas saya lihat ya, untuk 2022 ya harusnya menjadi hal yang cerah kayak gitu. Tapi kayaknya enggak ya. Soalnya walaupun yang lain udah normal, udah harga udah kebutuhannya udah nggak terlalu sebanyak kemarin, tapi ongkos produksinya malah naik kayak gitu ya. Jadi perkiraan saya sih 2023 ya. Oke, mungkin itu terlalu lama atau gimana, tapi agak bingung ya. Soalnya nyampe sekarang kan harusnya setidaknya ada perbaikan dan lain-lain, tapi kenyataan
nggak semudah itu kayak gitu. Oke, itu untuk CPU dan GPU ya. Nah, ada beberapa hal ya, khususnya di GPU yang bisa membantu ya, dan itu pun bila terjadi ya, yaitu cryptocurrency crash ya, seperti tahun 2018, 2019-an kayak gitu. Tapi itu hanya membantu pasar GPU bekas ya, bukan GPU baru ya. Jadi bila terjadi seperti itu biasanya suka banyak yang jual kayak gitu ya. Itu bisa membantu hanya yang bekas aja. Dan bila crash kayak gitu ya, bila stabil ya mungkin dibilang lebih parah enggak ya, tapi susah juga untuk kembali normal kayak gitu. Jadi di sini yang saya dapatkan emang ada kejelasan ya kayak gitu, walaupun kejelasannya agak pahit ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin aja ada solusi lain kayak gitu ya yang bisa terjadi di kemudian hari. Tapi hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, mungkin segitu aja video saya kali ini ya. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.